Tapi kalau kita lihat secara global, migas ini cukup besar industrinya. Ya mungkin dari sisi harga kita tahu lah ya bahwa Indonesia kalau meregulasi kalau peningkatan harga maupun penurunan harga itu kan harus mengikat terkait undang-undang negara ya, karena ini udah terkait anggaran. Nah, dari kita tahu juga nih bahwa Indonesia kan sebenarnya punya kilang minyak sendiri atau produsen minyak sendiri. Nah, tapi kenapa sih kayak kita masih saja mengimpor, tapi ya kita pasti mengimpor karena kurang. Nah, ketika misalnya kita udah lakuin nih, harga yang tadi kan nggak turun-turun. Nah, kalau menurut Mas sendiri kan kita ada produksi juga, kita juga impor. Nah, ketika harga minyak dunia itu turun, nah kita kan nggak turun nih, tapi kedepannya mungkin akan turun. Nah, dampaknya apa ya ke Indonesia, ke sektor ekonomi kita kalau misalnya harga BBM udah turun gitu? Oke, kalau misalkan harga BBM turun, ada beberapa faktor nih pertama-tama. Jadi kalau kita lihat dari sisi ekonomi secara realnya gitu ya, maksudnya jadi ekonomi kita secara keseluruhan, karena kita itu importir minyak, kalau misalkan ekonomi dalam kondisi normal gitu, harusnya kita benefit. Gitu. Kenapa? Karena BBM ini pertama kan mendukung daya beli masyarakat ya. Kalau harga BBM turun berarti ya inflasi bisa turun dan kita bisa punya uang tambahan ya, berarti uang penghematan dari BBM gitu maksudnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi dunia usaha juga harusnya positif karena BBM ini kan komponen beban ya bagi perusahaan-perusahaan pastinya, terutama mungkin perusahaan yang yang sangat mengandalkan alat berat gitu misalkan, ini kan menjadi komponen biaya produksi atau komponen beban bagi mereka. Nah, kalau misalkan harga BBM-nya itu turun, ini harusnya jadi positif karena beban bagi mereka kan jadi berkurang ya gitu. Jadi kalau secara ekonomi kita melihatnya sih kalau harga BBM turun dalam kondisi normal ini bisa positif sebetulnya bagi ekonomi. Oke Mas, berarti tadi kan kata Mas positif nih kalau di sektor, tapi kita tahu nih bahwa sekarang exchange rate kita terhadap USD kan kita membeli minyak dengan USD ya, USD dollar. Itu kan walaupun harga minyak naik, tapi exchange kita itu melejit Mas. Nah sebenarnya kalau dari sisi kebijakan, ini berarti kan udah kebijakan fiskal ya Mas ya, bahwa apakah ini menguntungkan juga di sektor ekonomi kita? Ya, jadi kalau misalkan kita bicara rupiahnya melemah gitu ya, jadi maksudnya di minyaknya kan lebih mahal gitu maksudnya ya. Kalau kita lihat sih year to date ini rupiah melemah mungkin sekitar 7%. Kalau kita lihat dari awal tahun sampai sekarang gitu, melemah sekitar 7%. Tapi kalau harga minyaknya turunnya lebih dari 7% gitu. Jadi sebenarnya kalau kita net gitu istilahnya masih lebih untung sih gitu. Maksudnya kita tetap beli harga minyaknya di harga yang lebih murah walaupun currency-nya kita melemah gitu. Jadi secara kalau kita lihat dari sisi pemerintah berarti ya sebagai yang mengimpor minyak gitu maksudnya harusnya sih tetap menguntungkan juga bagi mereka. Jadi kita bisa impornya lebih murah gitu ya harusnya. Nah berarti kalau di sini impornya lebih murah, kalau misalnya terdampak investasi nih seperti kayak perusahaan-perusahaan kan, contohnya perusahaan kan kalau mereka mengoperasi kan pasti memakai minyak nih. Nah itu kalau dari sisi investasi, apalagi kalau misalnya kita kayak membeli saham langsung nih, saham perusahaan, apakah itu dampaknya positif atau negatif? Kalau kondisi normal, kondisi normal dan penurunan minyaknya itu nggak ekstrim gitu ya, sebenarnya itu positif gitu. Nah, tapi kalau kita bicara dalam konteks saat ini ya, saat ini kan penurunan harga minyaknya cukup dalam dan juga kalau kita lihat kondisinya adalah saat ini COVID ya, ekonominya sedang kurang bagus juga gitu. Nah, kalau kita lihat di ekonomi Indonesia atau di pasar saham Indonesia atau misalkan di pasar obligasi, pasar nilai tukar gitu, pasar modal Indonesia, sebenarnya penurunan harga minyak itu nggak memberikan impact langsung ya pada pasar modal di Indonesia, karena memang sebenarnya perusahaan-perusahaan migas yang ada di dalam pasar obligasi maupun di pasar saham itu sebenarnya nggak besar gitu secara bobot di dalam pasarnya gitu, jadi nggak terlalu memberi impact. Tapi memang tidak bisa dipungkiri nih saat ini impact dari penurunan harga minyak itu lebih secara tidak langsung
sentimen secara tidak langsung. Ya, karena sebenarnya kalau kita lihat, walaupun di Indonesia ini mungkin migas itu tidak terlalu besar gitu istilahnya industrinya, tapi kalau kita lihat secara global, migas ini cukup besar industrinya. Sebagai gambaran mungkin kayak kalau di Amerika Serikat sendiri gitu, sektor migasnya itu sekitar 8% dari ekonominya gitu represent. Jadi cukup besar, dan itu baru di Amerika Serikat ya. Maksudnya kalau di negara-negara lain seperti Saudi Arabia pasti akan lebih besar lagi proporsinya terhadap ekonomi sendiri. Nah, jadi saat ini ada kekhawatiran nih. Jadi kalau misalkan harga minyaknya itu lemah terus gitu ya, sangat rendah, takutnya ini bakal mempengaruhi sektor migas yang di luar negeri gitu. Jadi mungkin ada gagal bayar utang, kemudian perusahaannya takutnya bangkrut. Dan kalau kita lihat nih kayak misalkan Arab Saudi itu kan sangat bergantung pada minyak. Betul. Supaya negaranya itu istilahnya fiskalnya balik modal gitu ya, untuk mereka bisa fiskalnya tetap balance gitu budgetnya, mereka itu harus harga minyaknya di level sekitar $80. Sekarang kan harga minyak $20 gitu. Jadi sebenarnya kalau di harga sekarang Saudi Arabia tuh tekor pasti, jadi fiskalnya pasti akan defisit terus gitu. Nah, karena kondisi ini, jadi ada kekhawatiran seperti itu gitu. Jadi takutnya harga minyak yang tadi kan saya bilang ya, harga minyak kan bagusnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah gitu. Nggak terlalu rendah. Iya, sekarang ini terlalu rendah, jadi menekan produsen takutnya gitu. Jadi kira-kira sih ada sentimen negatif seperti itu gitu. Tapi untuk saat ini sih kita belum, at least secara internal ya, maksudnya di dalam tempat saya kita belum melihatnya senegatif itulah gitu istilahnya. Karena saat ini kan ada stimulus dan bantuan dari bank sentral dan juga dari pemerintah ya, berbagai negara. Betul. Oke, berarti ini kayak takutnya ke depannya ya, tapi karena sekarang ada kebijakan stimulus, mungkin kayak masih di hold gitu. Nah, mungkin dari Mbak Gadis boleh menambahkan nih Mbak, apa yang ingin ditanyakan? Saya ada satu pertanyaan lagi nih Mas, buat Mas Dimas. Menurut Mas Dimas nih, apakah saat ini adalah saat yang tepat jika saya memanfaatkan momen ini untuk menjadi investor di sektor minyak bumi, misalnya saham-saham pertambangan gitu. Kebetulan ada uang kisaran 3 miliar yang ingin saya maksimalkan. Menurut Mas Dimas gimana? Jadi maksudnya mungkin beli saham gitu misalnya. Ya. Kalau kita lihat mungkin saham migas di pasar saham ya, di IISG itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya, pilihannya terbatas. Betul banget. Nah, jadi menurut saya sih sah-sah aja ya, karena gini, kalau harga sekarang itu kayak gini, kayak misalkan di tahun 2015 harga minyak itu juga sempat sangat rendah, $20-30. Kemudian rebound ya ke 2018 sempat ke $80 lagi gitu. Jadi namanya komoditas, ini kan sektor yang cyclical juga, pasti akan ada cycle-nya. Jadi ketika lagi turun pasti akan nanti ada naik lagi gitu. Jadi menurut saya sih pemikirannya sah-sah aja ya. Jadi cocok sekali untuk kalau mau beli gitu. Tapi saran saya, berhubung ini kalau perusahaan-perusahaan migas yang ada di dalam pasar saham di Indonesia ini kan lebih terbatas gitu istilahnya. Lakukan riset dengan betul-betul gitu. Jadi terutama sekarang kan kondisi ekonominya lagi ketat nih ya, harga minyak lagi rendah. Jadi pastikan perusahaannya itu punya kondisi keuangan yang bagus, mereka punya proyek-proyeknya yang bagus juga. Jadi mereka tuh at least bisa melewati kondisi yang ketat seperti ini nih, kondisi ekonomi yang kurang bagus seperti ini gitu. Karena maksudnya kalau kita lihat misalkan minyak harganya naik lagi gitu tahun depan gitu taruhlah. Tapi kalau perusahaannya nggak survive saat ini kan juga percuma ya. Iya. Iya bener banget sih. Iya. Jadi pastikan gitu sebelum membeli sahamnya, lakukan riset dulu terhadap perusahaannya, pastikan kalau kondisi keuangannya itu bagus, mungkin cash flow-nya bagaimana, kondisi cash-nya seperti apa dan lain sebagainya. Gitu. Jadi intinya pastikan perusahaannya itu bisa melalui kondisi yang susah saat ini gitu. Ya, oke. Mas Dimas, makasih ya untuk jawabannya dari pertanyaan saya. Saya balikin lagi ke Ale. Teman paling penting dalam berinvestasi adalah jangka waktu gitu. Jadi kalau semakin panjang jangka waktu kita, semakin optimal juga, semakin tinggi juga potensi return yang bisa kita capai.